kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan VVIP Ramadan kali ini ingin mengajak Anda ke salah satu kota yang menarik. Siapa yang tidak tahu ibu kota dari Sulawesi Tenggara? Ya, jawabannya adalah Kota Kendari. Kota Kendari ini berada di kaki Pulau Sulawesi dan memiliki banyak sekali perubahan-perubahan. Salah satunya adalah tata kotanya dan juga masih banyak hal-hal menarik lainnya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama VVIP Ramadan Kota Kendari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ML. Ketemu lagi kita Ya. Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Boleh, kapan datang? Aduh, baru datang hari ini nih Pak. Oh, iya. Makanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih buat Bapak. Oke, silakan. Nah Pak, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Oh, Kita silakan. penasaran sekali dengan Kota Kendari dan juga Bapak juga. Ya. Karena Bapak ini sudah menduduki posisi-posisi di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya sosok Bapak ini sendiri? Karena tadi waktu apel pagi, Ya. saya lihat itu kok kadis-kadisnya banyak cewek-cewek. Nah, ya. Waduh, banyak sekali Ya, perempuan ini. memang di Kendari banyak. Ini ada gadis apa dan cewek. sebenarnya nih? Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi begini, saya ini sudah menduduki jabatan sebagai pejabat bupati, memang sudah 3 wilayah yang berbeda. 2 di kabupaten dan 1 hari ini di kota. Dan fenomena yang terjadi antara kabupaten dan kota itu memang sangat jauh berbeda. Di mana kabupaten itu kita memang lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur, ya, penataan kabupaten. Apalagi saya berada menjabat di daerah otonom baru, ya, di 2 kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Buton Tengah. Dua-dua ini adalah daerah otonom baru, ya. Hari ini saya menjabat sebagai PJ Wali Kota Kendari yang usianya cukup tua dan jauh dari daerah otonom baru itu. Nah, tentunya persoalan juga yang kami hadapi itu sangat jauh berbeda, ya. Di sini lebih fokus kepada sektor jasa, ya. Tentunya saya dibutuhkan kerja-kerja yang lebih keras lagi, ya. Yang lebih giat dibutuhkan kerja keras dan inovasi untuk bagaimana bisa mengembangkan Kota Kendari jauh lebih maju dari sebelumnya. Wah, menarik sekali. Pak, tapi ini yang namanya kepemimpinan kan pasti ada estafet kepemimpinan begitu ya. Itu juga terjadi dengan Bapak pastinya di sini. Ya, Nah, benar. boleh diceritakan kepada kami bagaimana sih sebenarnya estafet kepemimpinan yang terjadi? Ada kesulitan-kesulitan tidak? Nggak ada, saya kira nggak ada kesulitan ya. Saya tinggal melanjutkan, apalagi yang sebelumnya adalah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, salah satu kepala biro yang ada di Kementerian Dalam Negeri, dan beliau adalah putra daerah. Apa yang dibangun oleh beliau itu sudah bagus ya. Yang bagus kita teruskan, ya. Yang belum bagus kita baguskan, kita benahi. Jadi saya sifatnya adalah keberlanjutan. Dan konsen saya dalam membangun adalah community based development. Itu bagaimana membangun dengan pola partisipasi masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus saya adalah bagaimana menata kota Kendari ini agar bisa menjadi lebih baik dan setara dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini yang saya lakukan. Ini dia nih. Jadi akan menata kota begitu ya, Pak. Berarti benar. apa yang sudah dilakukan? Mungkinkah Bapak sudah pernah berkunjung ke kota lain untuk dijadikan percontohan atau seperti apa, Pak? Ya, saya udah lakukan kebetulan beberapa minggu yang lalu. Saya mengajak beberapa instansi teknis terkait yang membidangi tentang penataan kawasan perkotaan. Saya ajak berkunjung di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa saya ajak ke sana? Ya, karena saya berpikir di sana adalah daerah yang memang penataan kawasannya itu sudah jauh lebih baik daripada daerah-daerah lain. Utamanya untuk pembangunan pedestrian jalan.
Oh, jadi akan fokus di pedestrian nih? Pedestrian. Soalnya dilihat ada pedestrian Pak Iya di betul. Yogyakarta, Jadi saya ya? bangun untuk pedestrian dan penerangan. Dua persoalan pokok yang ada di Kendari ini, yang paling menonjol adalah masalah penataan pedestrian dan penerangan jalan. Nah, ini yang ada di Kota Kendari. Oleh karena itu, saya fokus ke situ dulu untuk menata. Dan juga saya ingin membuat kawasan-kawasan dalam Kota Kendari menjadi kawasan bukan hanya sekedar untuk dimanfaatkan sebagai jalan, tapi juga tempat wisata kota. Ya, di samping pedestriannya juga taman-tamannya akan saya tata seperti yang ada di Yogyakarta dan juga di Surabaya. Oke, Kita jadi bisa nanti lihat. akan ada landmark baru. Ya. Saya yakin seperti itu Ya, di Kota betul. Kendari, dan nanti pastinya harapannya entah warga Kendari ataupun mungkin turis dari luar yang Ya. main ke sini Betul. bisa jalan-jalan di pedestriannya Ya, nanti ya. betul, betul. Dan Ini- juga menarik sekali selain tata kota ini, apalagi sih yang ingin Bapak kembangkan lagi begitu? Ya. Karena oke, tata kota sekarang sudah berjalan juga Ya. soalnya ya Pak ya, Ya. dalam beberapa bulan terakhir ini Ya. sudah dilaksanakan begitu. Nah, saya rencana akan menata di samping pedestrian ini juga saya akan menata untuk pusat-pusat kuliner. Ya. Wah, yang menarik ini, nih. ini akan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Iya. Nah, karena apa? Nanti pedestrian ini kan akan dimanfaatkan oleh masyarakat, wisatawan dan sebagainya. Yang nantinya tentunya mereka butuh untuk istirahat, untuk ngopi-ngopi dan sebagainya. Nah, saya akan menata itu pusat kuliner di salah satu kawasan yang ada dalam Kota Kendari ini. Wah, kawasan mana ini Pak? Kalau Rencananya boleh di tahu. daerah dekat MTQ sini. Jadi kita lokalisir mereka. Jangan mereka menjualan malah di atas pedestrian ini. Ini malah bisa jadi kumuh, ya. Betul, karena kan mau buat jalan ini nih Nah, orang-orang untuk yang nanti ya, ya, yang datang ke untuk sini. Seperti yang kita lihat di Yogyakarta, di Malioboro. Dulunya kan itu PKL di pinggir jalan. Oh, betul sekali. Sekarang udah nggak ada dilokalisir, tapi masih dalam kawasan Malioboro. Nah, ini juga yang saya mau lakukan di kawasan Kota Kendari. Khususnya yang ada di kawasan MTQ ini yang kita lihat. Dengan kawasan Balai Kota. Nah, ini yang akan saya lakukan. Saya akan menertibkan. Jadi nantinya PKL-PKL yang ada di sekitar pedestrian jalan ini yang memanfaatkan ruang-ruang yang tidak sesuai peruntukannya akan saya relokasi ke kawasan yang akan kita tentukan nanti. Karena intinya apapun yang Bapak lakukan ini adalah pelayanan publik pastinya. Ya, Nah, betul. saya tuh kemarin jalan-jalan juga sudah lihat Kota Kendari ini ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya. Wah, itu menarik sekali Pak. Ya. Kita lihat gedungnya megah, jadi pengen masuk gitu rasanya. Oh, boleh, boleh. Ini kebetulan MPP-nya itu ada di sini. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana MPP yang ada di Kota Kendari dan berada di gedung ini. Oh, akan satu gedung bersama di sini dan Ya. kita bisa lihat langsung nanti seperti apa di sana ya Boleh, Pak ya? boleh. Kita Oke. bisa melihat. Kalau gitu boleh kita langsung lihat aja Oke, Pak, oke. ya? Mari kita lihat. Ya. Sebelum saya melanjutkan perjalanan ke Mall Pelayanan Publik, ada beberapa testimoni tentang bagaimana kinerja dari Pak Joker selama kurang lebih 3 bulan dalam memimpin Kota Kendari ini. Ada dari 2 mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Alimazi SH dan Nur Alam. Ya, satu kesyukuran karena pejabat yang pertama sebelumnya, Pak Asmawa, telah melakukan program-program kegiatan yang terutama masalah kebersihan kota. Tapi karena jabatan kan namanya pejabat 1 tahun. Kemudian hari ini diganti oleh pejabat namanya Muhammad Yusuf atau Yoker. Nah, ini satu kesyukuran karena selama ini Muhammad Yusuf ini adalah dia pegawai dari pemerintah provinsi dan sebelumnya juga sudah tinggal di Kota Kendari. Jadi situasi dan kondisi Kota Kendari sudah betul-betul dipahami dan dimengerti. Nah, sehingga begitu diberikan amanah, begitu diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden melalui Mendagri, beliau langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanjutkan program pejabat sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saya selaku mantan gubernur Haji Alimazi, sarjana hukum, merasa bangga karena salah satu staf saya di pemerintah provinsi yang diberi kepercayaan bisa melakukan program kerja yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat, terutama
masalah kebersihan kota. Nah, sekarang kita bisa lihat di Kota Kendari, banyak selokan-selokan yang tadinya mampet sudah mengakibatkan banjir, sampah tertumpuk, dan wabah penyakit malaria begitu banyak karena kotor, tidak pernah diurus. Dengan kehadiran Muhammad Yusuf alias Yoker di Kota Kendari sebagai pejabat wali kota, syukur alhamdulillah sudah melaksanakan tugas-tugas itu dan mudah-mudahan bisa merubah wajah Kota Kendari sebagai pusat ibu kota Sulawesi Tenggara. Roadmap pembangunan itu idealnya dimulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Namun Pak Yusuf adalah penjabat sementara wali kota Kendari yang masa jabatannya relatif sangat pendek, atau mungkin maksimal hanya 1 tahun. Nah, oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh PJ Wali Kota saat ini, Bapak Yusuf, sudah sangat tepat. Prioritas pembangunan yang akan segera dilaksanakan oleh beliau adalah pertama, penyelesaian berbagai drainase yang menjadi masalah di dalam kota saat ini dengan melokalisir prioritas-prioritas yang sudah ditentukan sesuai dengan pola pembangunan di dalam Kota Kendari. Yang kedua, beliau segera melakukan percepatan untuk memberikan lampu-lampu penerangan di dalam kota, agar Kota Kendari ini di waktu malam tidak kelihatan gelap gulita. Dan insya Allah saya melihat hubungan persuasif dan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan juga sangat baik. Itu ditandai dengan intensnya beliau untuk meminta dukungan, saran dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami sendiri. Saya yakin dengan kerja keras dan tenaga muda dari Pak PJ Wali Kota Yusuf, insya Allah semua gagasan dan percepatan pembangunan di Kota Kendari akan bisa terselenggara dengan cepat. Besar sekali, Pak. Ya, ini kita bisa melihat ada gerai-gerai, ada Bank Sultra, ada untuk bagaimana mendapatkan informasi tentang investasi yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ini kita bisa lihat. Oh, ada banyak. Capil juga di sini. Ada, semua di sini banyak. Ada beberapa. Memang semua di sini dipusatkan. Namanya juga mall. Pelayanan mobil. Kita buat seindah mungkin, memberikan kesan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempermudah mengakses. Ya. Dan ini selalu ramai berarti setiap hari, Pak? Sampai ramai. Karena pasti aja yang datang untuk mengurus administrasi. Nah, semua ada di sini. Semuanya ada di sini. Kami siap untuk melayani. Ya, pasti. Pak, tapi sebenarnya untuk mall pelayanan publik itu sebenarnya tujuannya tuh apa sih ada di sini gitu, Pak? Tujuannya adalah untuk mempermudah, mendapatkan informasi terkait dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini informasi semua kita bisa dapatkan. Tadi kita jalan, kita sudah bisa melihat beberapa gerai yang ada, bicara tentang mengurus KTP, ya, tentang investasi, ya, semua dari sini. Waduh, jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing. Harus pindah dari satu kantor ke kantor lainnya nggak perlu. Semua terpusat di sini. Semuanya terpusat di sini. Dari depan memang juga megah banget sih, Pak, bangunannya. Kita buat senyaman mungkin, ya. Namanya juga mall pelayanan. Jadi kita buat seperti mall. Waduh. Nah, ini kebetulan ada kadisnya nih. Ada Pak Kadis, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali hari ini bisa bertemu juga dengan Pak Kadis di sini. Pak, mungkin bisa sambil dijelaskan kepada kami, kita tadi sempat jalan nih dari depan sampai ke belakang, ada kayak beberapa zona gitu. Cuman aku tuh nggak ngerti apa nih bedanya antara zona yang satu dengan zona yang lainnya. Mungkin bisa dijabarkan kepada kami juga kepada baik, Mbak, untuk di Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sendiri kita ada 4 zona, Mbak. 4 zona besarnya ini, yang pertama zona Dukcapil itu
zona 1. Oh, zona 1 Dia Dukcapil. karena memang layanannya besar karena seluruh layanan dasar itu ada dari Dukcapil. Makanya dia satu zona tersendiri. Ya. Kemudian zona 2 zona selasar, Mbak. Jadi kalau kita lihat di itu? situ ada perbankan. Oh, Kemudian ada oke. juga Samsat, kemudian ada klinik-klinik kita, ada pojok baca. Lalu selanjutnya Pak? Kemudian di zona 3 ada DPMP TSP sebagai induknya. ini. Ya ini Pak, Mbak Anunya. Kemudian pendukungnya itu ada PBG, ada dari PUPR, kemudian penataan ruang, ada KPP Pratama dan BNN. Di zona 4 Ya. Bapenda, zona 4 Bapenda. di sebelah sana. Oke. Dia di Bapenda, kemudian di situ juga semua layanan pemerintah daerah juga ada BPJS, ada Polres, ada juga PDAM, Kemenak dan lain-lainnya semua ada di situ. Oke, ini Pak pertanyaan tadi juga sudah saya tanya kepada Pak PJ di sini. Ya. Setiap hari tuh di sini seramai apa sih Oh sebenarnya? ya, terkait kunjungan Mbak, untuk sebulan kunjungan kita bulan Oktober Desember kemarin ada 8 ribuan. Januari kemarin kita 11.000 Pak. Rekor terbanyak Januari kemarin. Terima kasih penjelasannya. Siap. Bapak, saya mau ngobrol lagi nih sama Boleh, Pak PJ. boleh. Kita lanjut lagi Pak. Pak, kita mau ngobrolin lagi soal inovasi-inovasi Pak Siap. yang Bapak buat begitu. Apalagi Pak, ini tadi MPP, wah saya ngeliat gedungnya aja megah sekali, yang datang juga rame banget, betul. hebat. Inovasi apa lagi Pak yang akan dibuat Pak? Ini yang paling pokok seperti saya sampaikan tadi adalah saya mau menata kota ini. Nah ini nih, Ya, tata penataan, kota. menata kota untuk supaya bagaimana kota kita ini bisa menjadi kota yang sejajar dengan daerah lainnya yang ada Ya. yang sudah maju ya, yang ada di Indonesia. Pak, tapi pertanyaan saya begini, kenapa sih Pak waktu datang ke kota ini, kota yang indah ini langsung dipikirinnya tuh, ini saya harus benerin tata kotanya terlebih dahulu. Ya. Apa sebenarnya pencetusnya ini Pak? Yang perlu kita ketahui saya ini orang di sini, asli di Oh, sini. memang aslinya memang Kendari. asli di Kendari. Jadi tahu persoalan yang ada di kota Kendari. Memang dari kecil di sini Dari ya Pak kecil ya di sini. masalahnya ya? Ini usianya sudah cukup lama. Ya. Ya. Namun penataan dan pemanfaatan ruang yang ada itu belum dilakukan secara baik dan maksimal. Contoh yang ada sekarang itu bagaimana ruang-ruang ini dimanfaatkan yang tidak sesuai oleh para PKL ini. Nah ini ya. Pedestrian yang harus digunakan untuk tempat gitu ya. jalan itu dimanfaatkan oleh pedagang, Ya. sehingga ini bisa merusak keindahan dari kota Kendari itu sendiri. Nah gitu. ini dia, Nah, tapi drainase yang ada. nah ini juga penting drainase nih Pak, kan. gimana? Drainase yang ada itu Katanya udah suka ditutup. banjir, Pak. Ini suka gimana, Pak? banjir. Bener nggak, Pak? Betul, suka banjir ya. Nah, karena drainase yang ada ditutup dan di atasnya dipakai untuk berusaha berdagang ya. Wah, sayang sekali Sampah ya. dibuang sembarang. Drainase yang seharusnya tempat jalannya air jadi tempat sampah. Waduh, Nah sehingga ketika datang musim penghujan yang ada adalah banjir. waduh sayang Luap. sekali kalau Nah kita inilah banjir. yang harus kita tata semuanya. Gitu. Pak, tapi selain itu kan juga pasti Kendari punya komoditi-komoditi yang spesial juga. ya. Kopi, Ya. terus coklat. Ya. Apalagi Pak, banyak banget Pak Nah, soal ini. betul, betul. Ini bagaimana Pak soal Ya, ini Pak? Inilah yang saya mau lakukan, bahwa kita ini kan kota. Namanya kota itu dia lebih orientasi kepada jasa. Nah kita saat ini, produk-produk kita ini banyak dari bahan bakunya daerah-daerah sekitar. Nah, daerah sekitar yang mana itu bahan bakunya dari situ. Ada Konawe, Konawe Selatan, ada Bombana, ya, ada Konawe Utara, bahkan Kolaka dan daerah kepulauan. Nah saya saat ini dengan produk-produk yang ada lebih konsep kepada produk olahan. Ya, contoh sekarang kita sudah lagi mengembangkan yang namanya abon, ya. Wah, Abon. menarik nih Nah, abon. ya, Abon ini ikan bukan, Pak? Ikan, abon ikan. Tapi ini baru dalam produksi rumah tangga. Iya. Nah, konsen saya ke depannya ini akan bisa menjadi industri pengolahan abon. Jadi nanti bisa jadi mungkin nanti ke depannya Kendari menjadi industri kota abon. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Ya. jadi sudah ada pemikiran nanti ke depannya bisa jadi kota abon ini Nah, ya. kira-kira begitu. Wah, menarik sekali. Dan Tapi juga- tentunya banyak produk-produk yang lain juga ya. gitu. Selain itu ya Pak ya. Ya. Seperti apa lagi Pak berarti? Nah, Saat ini akan didukung juga. Saguku ya. Ada karena kita dikenal di sini banyak apa namanya produk-produk
tumbuhan sagu yang itu bisa kita olah menjadi produk yang dengan jenis yang berbeda-beda. Bisa jadi keripik, jadi apa ya. Jadi nggak cuma hanya makanan yang biasa kita makan ya. Itu nantinya kita olah. Jadi akan macam-macam nanti bentuknya, betul. cemilan-cemilan seperti itu. Dan ini pasti saya yakin akan disukai oleh orang-orang, entah itu warga Kendari sendiri ataupun para turis yang datang ke sini. Nah, itu harapan yang kita harapkan dari Harus ada yang unik memang ya Pak betul. ya, dari kota Kendari sendiri begitu. Selain memperlihatkan megahnya Mall Pelayan Publik milik Kota Kendari, Pak Joker juga mengajak saya untuk melihat rencana tata kota yang dia ingin rapikan. Salah satunya area pedestrian yang menjadi fokus tata kota Kendari. semua tadi kan sudah kita lihat beberapa gerai-gerai yang ada. Betul. Tadi udah dibagi menjadi 4 zona. Benar. Jadi semua warga di Kota Kendari ini bisa datang ke sini untuk mendapatkan informasi soal administrasi dan lain sebagainya. Cuma di satu tempat begitu ya Betul. Pak ya? Nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet. Benar. Nggak apa-apa dipenuhin aja, diramaikan Benar, saja benar. MPP-nya Iya, gitu iya, ya Pak betul. ya. Nah sekarang saya penasaran dengan tata kotanya. Kalau Iya. gitu kita boleh kemana nih Pak setelah ini baiknya? Kita lihat lokasi yang akan menjadi konsen saya dalam menata kota Kendari. Oke, Ya. kalau gitu Oke. mari kita lihat bareng ya Pak ya. Oke, baik. Pak itu di depan kebetulan ada tumpukan sampah. Ya betul. Ini masalah juga kebetulan Pak. Betul. Ini karena kurangnya kesadaran masyarakat. Langsung ketemu. Langsung ketemu dengan masalahnya nih di sini Pak. Ini coba lihat dibuang seperti ini. Iya Nanti sih. jatuh ke got. Nah, Ya udah ujung-ujungnya apa? Banjir. tersumbat. Gitu kan. Nah ini persoalan ini. Ini lebih persoalan lagi. Mobil mogok ditaruh sini. Ini Pol PP suruh tarik ini ya. Cari orangnya. Langsung deh. Ini cari orangnya. Langsung ditindak Pak. Waduh, kita bisa melihat langsung Ya. bagaimana permasalahan yang ada di sini nih Pak hari Benar, ini Pak. benar. Terutama untuk trotoar ini tadi Ya, ya Pak ya. ya. Dan ini trotoar juga tuh. Benar, Gimana ini Pak sebenarnya trotoar. ini, Pak? Udah dimanfaatkan oleh PKL yang seharusnya tidak seperti ini gitu. Oke, Ya. baik. Mungkin bisa Ya. dijelaskan Pak, nanti rencananya mau diapakan untuk wilayah trotoar ini Pak? Ini rencananya akan kita buat sebagai pedestrian, ya. Tentunya ini kita akan tertibkan, gitu. Dan ini bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat parkir karena di depan ini kan jalan raya, gitu. Oke, Ya, baik. jalan Kalau raya. begitu. Nah, Sehingga- berarti kalau kita lihat kan tadi Bapak sempat mengunjungi Yogyakarta betul. untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pedestrian di sana, Nah. lalu penataan PKL-nya dan Nah, lain sebagainya. betul. Nampaknya ini benar-benar mau di copy paste ke sini Pak Benar, semuanya. benar. Berarti akan sebesar itukah nanti trotoarnya atau bagaimana untuk di Akan wilayah paling tidak Kendari? kita akan lebih besar dari ada yang apa di Yogyakarta. Dan itu seperti kita lihat saat ini trotoar banyak dimanfaatkan oleh PKL. Betul. Nah, mereka ini nanti akan kita lokalisir dalam satu kawasan tertentu sehingga juga tidak merugikan para PKL. Ya, sudah direncanakan ya Pak nanti Sudah, tempatnya kita nanti sudah akan di mana? rencanakan di salah satu kawasan Ya. di Kota Kendari juga. Ya, Oke, gitu. jadi nanti akan dijadikan satu dan kita harapkan trotoarnya bisa lebih luas lagi luas. dan Benar. nanti masyarakat bisa jalan Benar. akhirnya nanti di Benar. sana. Nah, tadi saya lihat ada beberapa trotoar-trotoar juga yang ada di sini tuh memang masih pendek sekali Pak, Ya. begitu bahkan ada yang beberapa nggak ada trotoarnya. Ini Benar. gimana Pak? Nah ini akan saya benahi. Nah itulah yang saya katakan tadi akan menata Ya. kawasan perkotaan. Jadi trotoar-trotoar yang ada, yang memang belum ada trotoarnya akan kita bangun, kita sesuaikan dengan yang ada sekarang ini, dan tentunya kita tata kembali seperti kita lihat sekarang ya, di mana trotoar yang ada juga tidak ada penerangan jalannya. Ini lampu kita akan penerangan buat. jalan. Ini ya. juga penting Pak. Nah, kita Betul. akan bangun penerangan jalan dan semua PKL-PKL yang memanfaatkan trotoar akan kita tertibkan. Lalu ini yang jadi menarik juga adalah kalau kita tadi berjalan gitu Pak, ada beberapa tumpukan sampah juga di Nah, atas trotoar, itu iya. bagaimana Pak? Nah itu ya kebetulan tadi kita lihat ya ini Iya. disinilah kita lihat kurangnya kesadaran masyarakat. Di sini perlu peran pemerintah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, khususnya di dalam kota Kendari. Ini sangat saya sayangkan selaku wali kota. Kok di tengah kota, apalagi di balai kota, kok ada sampah bertumpuk di situ. Ini sangat memalukan. Betul, betul. Benar-benar. Nah ini mungkin nanti yang akan kita buatkan, tentunya juga mereka akan kita buatkan tempat-tempat di mana mereka bisa membuang sampah pada
tempat yang kita sediakan. Sekaligus juga mungkin selain trotoar akan ada drainase juga ya Pak Ya. ya? Karena kan beberapa titik banjir nih informasinya. Nah, bisa kita lihat sendiri tadi kita jalan kan. Iya. Trotoar ada ya, mereka tutup untuk Tidak ada. berjualan di atasnya. Ya. Tidak ada drainasenya sama tidak ada sekali nih drainase untuk sama sekali. selokan, begitu Benar. ya. Kita berarti udah ngobrol ini bagaimana tata kota yang akan Bapak rencanakan. Kalau gitu yuk kita lanjut lagi Pak. Masih banyak hal-hal menarik lainnya soalnya nih di Kota Kendari. Mari Pak. Belum memulai kegiatan hari ini, Bapak Muhammad Yusuf menjalankan apel bersama dengan para jajaran ASN. Dalam apel, Bapak Muhammad Yusuf memberikan arahan kepada para pejabat dan para ASN untuk terus menjaga kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Kendari. Tolong laporannya bagi yang sudah melaksanakan, utamanya para kepala sekolah. Ya, mana kepala sekolah? Siapa evaluasi soal? Ya, tentunya terkait dengan kinerja kita. Salah satunya tadi adalah terkait pelaksanaan dan penyerapan APBD kita. Inginkan bahwa realisasi APBD kita itu bisa selesai di bulan Oktober, sehingga November, Desember kita sudah berbicara untuk tahun anggaran selanjutnya, tahun 2025. Nah, ini harus dikontrol, dibutuhkan intervensi daripada pemerintah. Ini segera, ya, jangan kita. Setelah melakukan apel, Bapak PJ Wali Kota melanjutkan kegiatannya. Salah satunya adalah TPID, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah, untuk tetap menjaga kondisi stok dan permintaan agar bisa terus seimbang, sehingga harga pasar bisa stabil. Kebetulan, saya bertemu dengan istri Bapak PJ Wali Kota yang juga menjabat Ketua Dekranasda Kota Kendari. Mumpung ketemu, saya mau ajak ngobrol tentang Dekranasda di sini. Wah, cantik sekali ini Dekranasda Kendari dan banyak sekali kerajinan-kerajinan yang saya lihat ada di sini ya Ibu Ira ya. Wah, Ibu Ira bisa diceritakan nggak di sini tuh kerajinan apa saja sih sebenarnya yang ditunjukkan untuk masyarakat luas ya pastinya ya? Yaitu kerajinan perak, kerajinan sarung goni dengan tenunan. Oh, tenunan ya. Ini yang paling menarik nih, tenunan-tenunan ini soalnya warnanya warna-warni seperti yang kita gunakan sekarang ya Ibu ya. Betul. Wah. Ini dia contohnya. Ini contohnya kalau sudah jadi pakaian Iya. begitu. Dan saya bisa bilang kalau pakaian ini bisa dipakai sehari-hari ya Ibu ya. Iya. Ini Ibu kalau ngantor seperti ini stylenya. Ya, Wow, menggunakan acara-acara kain tentu saja yang formal. Oke, nah Ibu, ini kan di sini memang kerajinannya cukup banyak. Nah, di tahun 2024 ini pasti ada satu kerajinan tertentu toh yang akan ditunjukkan, yang akan ditonjolkan di tahun ini. Apa itu? Insya Allah tenunan. Tenunan Saya akan ini? promosikan tenunan. Wow. Insya Allah kalau misalnya ada di luar negeri, saya promosikan ke luar negeri. Pastinya ya harus Iya. dibawa juga ke sana. Iya, oke. Oh, nah tenunan-tenunan ini kan macam-macam banget Bu. Iya. Dan juga berwarna-warni. Iya. Ada warna khusus nggak sih? Mungkin yang Ibu Ira paling suka warna apa gitu? Kalau saya suka warna soft. Warna soft. Oh, makanya seperti yang digunakan Iya, saat ini ya. Agak-agak pastel, Iya, pastel. soft. Dan tenunannya kalau kita lihat ini cantik sekali. Ada antara warna-warna fuchsia, warna hijau seperti ini. Jadi cantik banget gitu ya Ibu ya. Nanti ada rencana mau dibawa kemana Ibu kalau ke luar negeri Bu? Iya, kemarin rencananya untuk ini tong-tong fair Belanda. Wow, nanti akan dibawa nih yang sudah Iya. jadi seperti ini atau kain-kainnya saja? Kain-kain, semua perak, semua yang ada di sini Oh, mau semua dibawa. yang ada di sini? Termasuk juga kalau ada tarian-tarian mau dibawa di sana. Wow, menarik sekali biar semua orang semakin tahu ya Iya. Kota Kendari itu banyak sekali kerajinan-kerajinan khasnya. Salah satunya tenunnya ini yang akan dibawa di tahun 2024. Nah, selain itu juga Ibu Ira saya dengar nanti Dekranasda Nasional akan ada acara bulan Mei ya? Iya. Nah, itu seperti apa itu nanti? Dari Kota Kendari akan menonjolkan apa lagi nantinya? Tenunan dengan perak.
Tanunan dan juga perak. Selain itu juga saya mempromosikan bahwa juga apa nama tarunggoni, itu apa namanya rotan dan semuanya. Oke. Ini ada juga tikar dari rotan. Oke, dari nanti juga bisa diekspor lagi oleh teman-teman yang datang ke Dekranasda Nasional seperti itu. Saya juga diajak melihat berbagai hasil tangan dari Dekranasda Kota Kendari, seperti tas rotannya, peraknya, serta kain tenunnya. Selain itu, untuk menjaga harga tetap stabil dalam menyambut bulan Ramadan, pemerintah Kota Kendari mengadakan pasar murah. Ini diadakan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan Bapak selanjutnya, yaitu kegiatan di Hari Peduli Sampah Nasional yang diadakan di Anjungan, Teluk Kendari. Pada acara ini, pemerintah kota mengajak jajaran ASN serta masyarakat untuk turut aktif dalam membersihkan sampah di Kota Kendari. Bapak Muhammad Yusuf pun juga turut ikut membersihkan sampah yang ada di Teluk Kendari, supaya dapat menjadi contoh bagi para ASN serta masyarakat Kota Kendari. Untuk melihat sejauh apa keseriusan pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan tugasnya memperbaiki tata kota, saya mengunjungi salah satu tempat yang sudah dibenahi, yaitu Kali Kadia. Awalnya di sini merupakan tempat kumuh. Banyak bangunan-bangunan semi permanen dan penjual kaki lima yang berada di sini. Namun sekarang sudah dirapikan dan menjadi area terbuka yang bisa dipakai oleh masyarakat luas untuk berbagai macam kegiatan. Seperti yang disebutkan Bapak PJ Wali Kota, untuk UMKM Kota Kendari akan fokus pada produk abon dan sagunya. Karena penasaran, saya coba untuk berkunjung ke tempat produksi dari dua produk ini. Pertama, saya mengunjungi tempat produksi abon. Terlihat banyak sekali produk yang ada. Mulai dari abon ikan tongkol, abon ikan tuna, sampai abon dari ikan marlin, serta berbagai macam produk olahan rumah lainnya. Selanjutnya yang saya kunjungi adalah tempat produksi dari sagu, yaitu Sagu Mie. Sagu Mie merupakan produk olahan rumahan yang terbuat dari sagu yang dikemas menjadi berbagai macam camilan. Seperti chip sagu, crispy brownie sagu, dan teng-teng coklat mete yang semuanya dibuat dengan bahan vegan. Bagus sekali ini tempatnya, Pak. Dingin lagi di sini ya, dataran tinggi nih ya, Pak ya? Iya, benar. Dataran tinggi yang ada di
tengah-tengah kota Kendari. Waduh, ini memang saya sudah cari-cari tahu juga. Ya. Salah satu destinasi wisata di sini adalah Kebun Raya ini. Benar. Waduh, dan ini pertama kalinya saya melihat ini sepertinya di tengah-tengah bukit, betul tidak nih Pak? Benar. Bukit apa ini Pak? Ini namanya Bukit Nanga-Nanga. Bukit Nanga-Nanga. Wah, Iya. indah sekali ya. Kalau Benar. kita lihat juga bagaimana pemandangan di sini, ini semuanya serba hijau Benar, begitu. ini Dan masih asri. masih asri dan Ya. ini kalau sambil dengerin ada suara-suara hewan juga di Ya, belakang. benar, Betul ya Pak ya? itu. Ini Nah, suara. kalau kita lihat kan ini areanya sepertinya cukup luas, Pak. Benar. Bisa diceritakan luasnya berapa ini, Pak? Ini Berapa luasnya luasnya, Pak? 96 hektar. Wow. Tetapi yang baru kita manfaatkan luas sebagai ruang terbuka untuk kebun raya ini 15 hektar. Oh, baru sedikit sekali, Pak. ini Sedikit dari yang kita 96. ya. Memang sengaja kita sisain untuk sebagai hutan yang masih alami. Oh, Ya. oke. Di dalam itu hutan ini banyak berbagai macam tumbuhan yang memang tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di kota Kendari dan kita lestarikan. Ini yang ada di sini dan juga banyak hewan-hewan yang ada di dalam, ya. Seperti monyet dan segala macam yang merupakan habitat mereka dan itu kita terus mempertahankan. Dan juga di tengah-tengah bukit kebun raya ini dialiri oleh kali, ya, ada kali. Ada kali juga, Pak? Ada kali di dalam yang airnya cukup banyak. Kalau pas musim hujan itu cukup tinggi debit airnya. Kira itu. Nah, ini sejak kapan, Pak, mulai dibangun sebenarnya untuk taman ini, Pak? Ini sejak tahun 2019 dan juga kita sudah pernah dilakukan di sini untuk kegiatan Hari Pangan Sedunia. Oh, Ya, acaranya di sini? Di sini kita buat, dan itu dihadiri oleh beberapa negara, ya, cukup banyak, dan kita juga mempersilahkan beberapa negara diwakili oleh duta besarnya untuk melakukan penanaman pohon-pohon yang ada di kebun raya ini. Oh, jadi bisa dibilang saat ini berarti penanaman pohon yang ada di sini pun dilakukan pada saat itu, begitu. Benar. Semakin banyak jadinya Semakin pohon banyak, di sini. ya. Paling banyak oksigen ini berarti di sini, Benar, Pak. ya. Emang cocok buat healing, betul nggak tuh? Betul. Nah, Pak, selain itu, selain dimanfaatkan sebagai taman yang indah seperti ini, ada pemanfaatan lain nggak untuk Ya. 96 hektar ini tadi, Benar, Pak? ada beberapa tempat untuk wisata. Bisa rencananya kita akan kembangkan untuk tempat-tempat binatang, ya. Oh, akan ada penangkaran sendiri Ada atau penangkaran bagaimana? sendiri, kita akan buatkan. Terus akan kita buatkan kolam renang di sini. Dan rencana juga akan kita buat sebagai fasilitas perhotelan. Dan ini sudah ada dalam bentuk seperti penginapan yang baru kita berikan percontohan. Ada 3 titik di sini yang kita buat, ya. Kedepannya kita harapkan ini lebih bisa berkembang dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang senang masuk ke kebun binatang, ke hutan, ya, memanfaatkan hutan yang ada dalam kota. Ini di kota Kendari. Ini nanti akan cocok buat keluarga, betul seperti itu tidak, Pak? Benar sekali, ya. Jadi ada tempat penginapan juga Ada. nantinya yang akan dibangun. Benar, Begitu ya, bisa ya. mengajak keluarga ke sini. Nah, selain itu Pak, saya juga ingin tahu untuk akses menuju ke tempat ini sebenarnya saat ini bagaimana Pak dari kota Kendari sendiri? Oh, sangat mudah, ya. Ya, ini berada di tengah-tengah kota sesungguhnya, Ini ya. tengah-tengah kota ini? Tengah-tengah kota ini, ya. Wow. Ini sesungguhnya hutan Masih ini. asri begini ya, Pak, Asri, ya? benar. Nah, ini dekat dengan kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini sangat dekat dan juga akses ke pemerintah kota itu juga dekat dengan Teluk Kendari juga. Wah, menarik sekali Bapak. Ya. Singgung-singgung sedikit soal Ya. Teluk Kendari nih Pak. Ya. Teluk Kendari ini juga salah satu spot wisata yang saya bilang semua orang pengen datang ke sana. Karena kita ingin melihat Teluk Kendari apalagi di malam hari Pak. Katanya Benar. itu paling bagus di sana. Benar, Atau mungkin benar. sunset ya Pak? Yang mana nih yang bagus? Jadi Teluk Kendari itu merupakan ciri khas daripada kota Kendari yang berada di tengah-tengah teluk, ya. Dan ini saya kira di Indonesia Tidak banyak mungkin tidak, ya bukan provinsi-provinsi tidak juga banyak, ya? mungkin hanya 1-2 yang ada. Salah satu kalau nggak salah di Teluk Tomini yang ada di Sulawesi Tengah. Ini bentuknya tengah kota ada teluk dan itu menjadi tempat wisata untuk masyarakat kota Kendari. Wah, menarik. Kalau gitu ada baiknya mungkin kita berwisata ke sana juga Pak sekarang Boleh, Pak. boleh kalau mau lihat Teluk Kendari. Saya Ya. pengen melihat bagaimana keindahan Teluk Kendari yang sering dibicarakan orang-orang nggak cuma di Indonesia Pak, Benar. tapi juga di kancah internasional. Oke, baik nanti kita pergi Langsung lihat. kalau gitu kita lihat ya Pak. Oke, baik. Oke, Terima kasih. mari. Setelah sampai di Teluk Kendari, saya diajak untuk bermain jet ski sambil menunggu waktunya berbuka puasa oleh Bapak PJ Wali Kota. Ayo, kita sekalian menunggu buka puasa kita main jet ski. Oh, boleh banget. Kebetulan hobi Bapak ya. Oke. Oke, let's go kalau gitu.
Kegiatan yang sangat cocok untuk menutup hari setelah berpuasa seharian. Pemandangan yang disuguhkan sangat memanjakan mata karena bisa melihat matahari terbenam dari Teluk Kendari. Wah, ini sudah saatnya berbuka puasa, Ya. Pak. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Boleh. Pak. Mungkin boleh dipimpin doa, Pak. Oke, mari. Mari sebelum kita berbuka puasa, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Amin. Amin. Putih dulu, Minum ya? air putih dulu ya. Oke, Oke. kita sama-sama minum air putih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, orang kalau di Kendari itu biasanya bukanya kalau pas buka dia makannya kalau bukan pisang hijau, buka jalan kote. Wow. Ada panada. Favoritnya Ini pisang hijau. bagaimana? Pisang hijau. Pisang hijau. Kalau gitu kita ke pisang hijau dulu Oke, aja kali ya. silakan. Oke. Ini yang enak ini. Ini yang Ini paling- es campur, es buah. Oh, ada es buah juga. Es pisang hijau. Oke. Ini Enak memang nih. manis-manis, cocok sekali ya untuk Benar. berbuka puasa ya. Habis kita berpuasa seharian, Langsung deh. Ibu juga ayo, Bu. tenggorokannya Kita tenggorokannya sama-sama. kering, ah makannya ini. Ya, Pisang hijau. Oke. Mari kita Jadi sama. gimana main jet ski-nya tadi? Waduh, seru Nggak banget. takut. Agak deg-degan awalnya, Bu. Soalnya Pak PJ ini ya nggak mau ngebut di daratan tapi ngebutnya di Teluk Kendari. Saya dibawa melintang ke sana kemari tadi sampai mendekat ke masjid juga. Wah, Tapi enak kan? seru banget, Pak. Ibu gimana? Ibu sendiri kadang-kadang suka udah. ikutan main jet ski juga sama Kemarin Bapak? di Toronipa, Wow. sampai di seru banget. Bokoti. Kalau di sini sudah pernah Ibu di Kendari? Iya. Menyenangkan juga ya, Bu ya. Enak Tapi- kalau di sini kalau sore, Kalau sore? enak kita main pas di Teluk Kendari. Kita bisa melihat dan menikmati indahnya Teluk Kendari. Wow, iya betul sekali. Apalagi pada saat sekarang ini, saat bulan puasa ya, Wah, betul. orang pada ngabuburit di Teluk Kendari. Kita bisa melihat semuanya, indah-indah. Dan ya. memang ramai sekali sih tadi Ramai. jalanan juga saya lihat ya, banyak sekali orang-orang yang berjualan Ya, ini. berjualan di pinggir jalan. Ada jalan kote, lalu ada juga pisang Ini hijau. paling jalan kota dengan lumpia, ciri Dan khas juga Makassar. Kita harus coba berarti setelah ini. Menarik juga perjalanan kita seharian ini, Bapak. Tadi kita sudah kemana-mana dan juga melihat langsung bagaimana indahnya kota Kendari ini. Banyak tempat-tempat yang sudah kita kunjungi juga. Iya. Kita ada di teluk yang indah ini, sunsetan di sini sambil menunggu berbuka puasa begitu, Ya. Pak. Ditambah lagi tadi kita ke Kebun Raya ya. Kebun Ya, Raya. Kebun Raya. Indah sekali Kebun Raya, Dan tempatnya. masih Foto-foto. Foto-foto dingin, tempatnya masih dingin. Dan masih banyak spot-spot yang lain sebenarnya yang bisa kita nikmati di sini untuk tempat-tempat wisata, khususnya wisata laut ya. Di samping ada Teluk Kendari, juga kita ada Pantai Bokori ya, Pulau Bokori. Terus kemudian ada Pantai Toronipa. Nah, ada di Kota Kendari. Namun itu berada di wilayah Kabupaten Konawe, hanya dekat sama Kota Kendari. Ini yang bisa kita nikmati. Ini makanya nggak cukup kalau cuma satu hari di Kendari, Ya, harus nggak cukup. berhari-hari Hari, memang. iya. Dari perjalanan kita hari ini, Pak, berarti saya melihat bahwa Kota Kendari ini adalah satu kota yang memang butuh sekali untuk benar-benar ditata ulang kotanya. Karena saya melihat banyak potensi ya, Pak ya tadi Ya. ya. Potensi-potensi entah itu potensi wisata ataupun destinasi-destinasi yang sebenarnya ini seharusnya bisa jadi destinasi baru bahkan. Ini nih jadi PR-nya Bapak dan Banyak. slogannya apa tadi, Pak? Mungkin di sini. Aman, nyaman, bahagia. Nah, Kota Kendari aman, nyaman, Nyaman, bahagia. bahagia. Ini yang Ya. paling penting harus kita ingat sama-sama dan alamnya harus sama-sama kita jaga juga. Benar. Pastinya Ya. seperti itu. Kalau kita jaga alam, alam jaga kita. Iya, Ah, betul gitu. sekali. Makanya semoga Kota Kendari ini benar-benar bisa aman, nyaman buat yang tinggal di sini begitu dan kita semua jadi bahagia juga Benar. yang main ke Kota Kendari. Oh, inilah yang kita inginkan. Saya selaku PJ Wali Kota Betul. ingin menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bahagia. Tentunya untuk masyarakat Kota Kendari. Nah, dari situ kita harus membuat sesuatu yang memang dirasakan aman, nyaman oleh masyarakat Kota Kendari. Apa kita? Tentunya lebih di zaman kepemimpinan saya akan lebih menata kawasan perkotaan khususnya untuk ruang-ruang publik.
Iya betul sekali Pak. Berarti nantinya setahun ke depan ini sudah punya proyek-proyek yang akan segera dilaksanakan, penataan ruang publik itu pastinya nomor 1, dan juga untuk destinasi-destinasi wisata ini nanti akan juga terus dibantu untuk segera dirapihkan lagi, entah itu tempatnya, parkirnya, bahkan penginapannya. Karena ini penting sekali pastinya. Kita harapkan Kota Kendari ini juga selalu bersih, ya nyaman juga buat semua yang berkunjung di sini. Jadi semua yang datang pastinya bahagia selalu. Terima kasih Bapak, kalau gitu hari ini saya senang banget seharian penuh kita sama-sama eksplor Kota Kendari ini. Kalau gitu kita lanjutkan lagi yuk buka puasanya.